Halo guys, welcome back to True Talk Monday, dimana aku bakal bacain curhatan kalian dan kasih solusi lewat tarot. Cerita kali ini datang dari cowok lagi nih guys. Aku seneng deh channelnya mulai unisex gitu ya. Curhatannya dari semua gender dan semua kalangan. Langsung aja aku bacain. Halo Kak, nama aku R. Halo R. Di kantor aku ada satu cerita yang sampai sekarang masih bikin aku bingung harus bersikap gimana. Ada atasanku di kantor, sebut aja A. Awalnya semuanya benar-benar normal. Hubungan kami ya seperti atasan dan bawahan pada umumnya. Suatu hari setelah jam kerja, dia tiba-tiba bilang ke aku, "Er, kamu udah makan belum?" Aku jawab, "Belum sih, kenapa Pak?" "Temenin aku makan yuk, deket sini aja." Aku pikir ya biasa aja, mungkin dia cuma mau makan bareng tim atau sekedar ngobrol santai. Tapi ternyata kok cuman aku yang dia ajak. Agak awkward sih makan berdua doang sama bos. Dan sejak hari itu, dia mulai sering ngajak aku makan. Makan siang, kadang makan setelah kerja. Awalnya emang ngobrolin soal kerjaan sih, tapi lama-lama mulai berubah. Bentar. Ini kan R-nya cowok. Terus tadi pas ditanya udah makan belum, jawabnya belum sih. Kenapa Pak? Ya kan? Jadi A ini cowok juga ya guys. Ya nggak sih? Salah baca nggak sih? Aku coba-coba ya. Kita baca dulu ya. Oke, awalnya cuman ngobrolin soal kerjaan, tapi lama-lama mulai berubah. Suatu malam lagi makan, dia bilang, "Er, kamu pernah nggak sih ngerasa hidup kamu tuh bukan pilihan kamu sendiri?" Aku agak bingung. Maksudnya gimana, Pak? Pak, bener, Pak. Beneran, guys, Pak. Lihat nggak, Pak? Aku kan udah nikah, tapi sebenarnya itu tuh karena dijodohin keluarga. Aku kaget, soalnya selama ini aku tahu dia udah punya istri, dan kalau lihat di sosmednya, kayaknya dia keluarga bahagia. Aku bingung mau respon apa. Aku tanya aja, emangnya sekarang gimana, Pak? Nggak harmonis lagi? Jujur, dari awal emang gak pernah ada rasa cinta. Aku menikah cuman karena tuntutan keluarga. Dia lanjut bicara. Kadang aku merasa selama ini aku cuman menjalani hidup yang dipilihin orang tuaku buat aku. Ya jurusan kuliah, ya jodoh. Mereka mau nimang cucu, jadi aku menikah dan punya anak. Semua demi mereka. Aku cuman diam mendengarkan. Sejak malam itu, dia semakin sering cerita tentang hidupnya. Suatu hari di kantor, dia datang ke meja aku dan bilang, "Er, nanti makan bareng lagi ya." Iya boleh Pak. Aku nggak nolak karena ya lumayan kan ditraktir sama bos. Gratisan, suka gratisan. Lalu suatu kali saat kami lagi makan, dia tiba-tiba bilang sesuatu yang bikin aku bingung. "Kamu tahu nggak sih, aku jarang banget bisa ngobrol senyaman ini sama orang." "Maksudnya, Pak?" "Aku ngerasa kamu bisa ngertiin aku." Padahal nggak ngomong apa-apa ya, R ya? Ngertiin gimana? Cuman diem-diem doang nih kayaknya R nih. Aku cuman ketawa kecil, tapi dalam hati mulai bertanya-tanya. Ini sebenarnya apa sih? Kok kayak ada getaran yang aneh? Oh my God! Pernah di suatu momen dia bilang, "Aku tuh paling ngerasa bisa jadi diri sendiri kalau lagi ngobrol sama kamu." Jujur kalimat itu bikin aku merinding. Entah merinding karena nggak suka atau karena suka. Aku mulai berpikir macam-macam. Apakah dia cuman lagi stres dengan kehidupannya? Atau dia sebenarnya punya perasaan lain ke aku? Masalahnya, pertama, dia itu atasanku. Yang kedua, dia udah punya istri. Yang ketiga, aku nggak pernah punya pacar, jadi aku juga nggak tahu orientasi seksual aku. Oh, oke. Di suatu malam minggu, dia ngajak aku makan. Malming? Kalau pulang kerja oke lah ya, kayak, ya kan? Ini malam minggu ini, kenapa nggak sama keluarga Bapak A? Yaudah coba lihat dulu. Mau temenin aku makan nggak? Aku lagi butuh ngobrol. Dia ngechat aku kayak gitu. Aku sebenarnya ragu, tapi karena aku nggak ada kerjaan juga, ya aku ikut aja. Lagian juga aku takut hubungan kerja jadi aneh. Alasan, bukan karena hubungan kerja kan, R. Ini aku jadi judgement, nggak boleh gitu. Lanjutin dulu.
Sedangkan kalau ikut terus, aku juga banyak ketakutan. Takutnya malah semakin deket. Pokoknya sekarang aku bener-bener bingung, Kak. Ini tuh dia cuman bersikap baik sebagai atasan, emang lagi stres dan butuh curhat aja, atau dia tuh lagi mencari sesuatu yang lebih. Kalau kalian ada di posisi aku, kalian bakal gimana? Tetap ikut kalau dia ngajak makan biar tetap profesional, atau mulai jaga jarak sebelum semuanya jadi lebih rumit? Oke. Oke, aku mau bacain kartunya dulu ya. Ini agak rumit sih. Sebenarnya mungkin kakak R ini tadi bilang bahwa dia tuh nggak tahu orientasi seksualnya. Tapi karena nggak pernah pacaran ya, nggak taunya. Tapi kalau menurut aku ada tendensi kakaknya ini bisa jadi, ini aku nggak mau ngejudge ya, cuman kakaknya yang tahu perasaan kakaknya kayak gimana. Cuman, menurutku R ini ada tendensi suka sama sesama jenis atau suka sama laki-laki juga ya gitu. Karena yang aku lihat biasanya gitu ya, kalau cowok yang 100% normal diginiin, dia akan menjaga things keep profesional, dia nggak bakal bingung gitu. Itu satu, atau malah jadi geli gitu, jijik kayak, apaan sih gitu. Ini bos gue nggak jelas banget gitu. Tapi kalau dari KR itu kan kayak mempertimbangkan. Itu tuh artinya kakaknya udah ada spark. I don't judge. Aku punya banyak banget temen gay, LGBTQ. Cuman kan di sini permasalahannya adalah dia punya istri ya. Jadi apapun orientasinya, mendekati atau dekat dengan orang yang punya istri itu memang nggak bagus. Akan ada konflik, drama, kesalahan berulang. Ini kalau diulang akan menuju ke hal-hal yang diinginkan apa nggak diinginkan ya. Kalau menurut aku, patch of wands memang lebih baik dijauhin, dijarakin, harus berani menolak. Yang aku lihat, ini dilanjut-lanjutin aja, Ace of Cups diiya-iyain aja, R-nya yes man aja gitu sama bosnya. Jadi nunjukin bahwa kamunya mau, makanya bosnya melanjutkan. Kalau misalkan kamu jaga jarak, maaf pak, saya nggak nyaman. Itu juga dia pasti akan berhenti kok, karena dia juga ngeliat sikap kamu gimana. Kamu kasih tahu daripada hidup dalam kebohongan, kasihan juga istrinya kan. Saya hidup dalam kebohongan, dijodohin segala macam. Kasihan istrinya, mendingan diceraikan aja, dikomunikasikan dengan keluarga. Jangan cari masalah gitu dengan memulai hubungan baru, padahal masih menikah. Suruh diomongin dulu, diceraikan dulu, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan nanti bapak A-nya sudah cerai, ya kan, kamu mau ngapa-ngapain aja sama bapak kok begini, begini sih. Kamu mau ngapain aja sama bapaknya, itu terserah gitu loh, ya kan? Jadi untuk jawabannya kalau menurutku sekarang, hindari dulu, kasih jarak, tolak pelan-pelan secara sopan, sesekali nggak apa-apa, ajak teman-teman lain juga ya. Dia memang mungkin lagi stres, curhat, butuh didengar, tapi jangan sekali-kali mencelupkan kaki kamu di dalam rumah tangga orang. Karena kalau kakinya udah kecelup, ntar lama-lama seluruh badan ya kan terlanjur basah. Oke guys, thank you so much for watching. See you next Monday di True Talk Monday. Bye-bye!